Karena jelek dan hitam, seorang anak lelaki tak henti dibuli dan dikucilkan. Ia bahkan mencoba memoles wajahnya dengan bedak putih agar punya teman. Sayangnya semua orang tetap merendahkannya sehingga ia harus melawan. Hingga akhirnya ia pun berhasil menjadikan orang-orang kulit putih sebagai bawahan. Lantas bagaimanakah semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Pada tahun 1960 hingga 1980-an, meningkatnya arus imigrasi ke Inggris memicu reaksi keras dari kelompok sayap kanan. Mereka melakukan kampanye anti-imigran dan bahkan terlibat dalam kekerasan. Sehingga ribuan keluarga Nigeria kemudian menitipkan bayi mereka kepada pribumi. Tidak lain adalah demi mendapat pendidikan layak serta menghindari diskriminasi. Hari itu setelah menulis iklan di koran, sepasang imigran mencari alamat keluarga yang akan mengasuh bayi mereka. Keduanya kemudian tiba di rumah keluarga pribumi yang telah menyatakan bersedia. Sang ayah berkata bahwa bayinya akan dititipkan hingga ia dan istrinya selesai menempuh pendidikan. Mereka akan sesering mungkin berkunjung dan akan mengirimkan uang setiap bulan. Sembari berurai air mata sang ibu lantas menyerahkan bayinya tersayang. 8 tahun kemudian, si anak bernama Enitan telah tumbuh menjadi anak paling besar di antara anak lainnya. Namun sang ibu asuh bernama Ingrid tampak tak suka terhadap sikapnya. Sebab ia seringkali menyendiri di belakang sofa dan tak banyak bicara. Orang tuanya juga mulai jarang berkunjung karena sibuk bekerja. Dengan memanfaatkan kepolosan Enitan, hari itu Ingrid memintanya untuk mencuri di toko perhiasan. Tanpa si penjaga sadar, Enitan kemudian berhasil membawa satu kalung emas keluar. Namun ibu asuhnya seketika menamparnya karena ternyata ia ketahuan. Meski seringkali diperlakukan tak adil, Enitan tetap berusaha menjadi kesayangan ibu asuhnya. Dialah yang paling sering menyapu lantai di antara anak asuh lainnya. Beberapa hari berselang, Enitan tiba-tiba pulang saat masih jam sekolah. Ia rupanya telah berhasil mencuri kalung emas tanpa diminta. Enitan kemudian menyerahkan perhiasan tersebut sembari memeluk ibu asuhnya. Ingrid yang tak menyangka lantas memberinya waktu bermain di belakang sofa. Namun menjelang siang, Enitan kemudian mendapati hadiah kalungnya telah dipakai oleh anak kesayangan ibu asuhnya. Hal tersebut membuat Enitan sangat kecewa sehingga ia pun berlari ke jalanan begitu saja. Yang mana ia lantas bertemu komplotan anak kulit putih yang seketika membulinya. Akibat pembulian tersebut, Enitan mengalami banyak luka jahitan. Ingrid yang marah pun hendak membalas, namun suaminya melarang. Enitan kemudian diminta berdiri, lalu diperintah untuk berangkat sendirian. Ia tidak dibolehkan pulang sebelum selesai melaksanakan balas dendam. Enitan yang takut pun hanya duduk di luar pintu tanpa teman. Pagi itu di hari libur, Enitan mengajak adik serta teman-temannya jalan-jalan. Mereka yang melihat pelangi di genangan lantas segera melangitkan harapan. Sepulangnya, Enitan kemudian mendapati ayah dan ibunya sudah menunggu. Ia beserta dua adiknya ternyata kemudian dibawa pulang ke negara asal mereka. Namun perbedaan Inggris dan Nigeria membuat Enitan mengalami keterasingan budaya. Sang kakek yang tradisional lantas memerintah untuk melaksanakan ritual doa. Sembari diiringi tetabuhan, dada Enitan dilukai dengan silet tajam. Hal tersebut membuatnya merintih kesakitan tanpa bisa melawan. Hingga beberapa bulan berselang, Enitan masih membisu seperti awal mula tiba. Ia hanya menjadi pribadi pasif yang terlihat cemas menghadapi lingkungan barunya. Di sekolah, Enitan hanya diam saat ditanyakan namanya, sehingga sang guru kemudian menghukumnya berdiri di hadapan para siswa. Dengan mengancam, sang guru lantas sekali lagi memerintahnya untuk bicara. Namun tiba-tiba, karena putus asa, sang ayah pun memutuskan untuk mengembalikan Enitan ke Inggris. Sang ibu tentu tidak setuju, namun mereka sudah tidak punya pilihan. Sebab selama 6 bulan ini Enitan sama sekali tidak mau bicara dan hanya membungkam. Sekembalinya ke Inggris, Ingrid dan teman-temannya menjadi heran melihat bekas luka di dada Enitan. Kulitnya juga makin menggelap setelah 6 bulan di negara asal. Mereka yang terus tertawa membuat Enitan tersadar bahwa ia terlahir berbeda. Ia lantas kabur ke kamar mandi dan menyikat kulit tubuhnya dengan sia-sia. Hari itu di sekolah, Enitan telah memoles mukanya dengan bedak putih tebal. Teman-temannya pun tertawa terbahak dengan penuh penghinaan. Konflik batin tersebut terus berlanjut hingga ia tumbuh makin besar. 8 tahun berselang, Enitan sudah memasuki kelas 1 sekolah menengah atas. Gurunya yang adalah sesama kulit hitam kemudian ia hina dengan sebutan negro keparat. Perkelahian lantas terjadi di antara para siswa hingga kepala sekolah datang. Enitan pun langsung diskors karena terlalu sering berbuat onar. Di halaman sekolah, Enitan kemudian melihat sekelompok orang dari pagar. Mereka adalah anggota geng skinhead yang sangat anti-imigran. Seorang polisi lantas datang untuk menegur namun mereka malah menantang.
Di rumahnya, Ingrid menangis sedih karena anak asuh kesayangannya telah dibawa pulang ke Afrika. Enitan yang baru tiba kemudian menjadi bahan amukan kekesalannya. Sejak dulu ia memang selalu dipersalahkan meski telah berbakti sebaik-baiknya. Keesokan harinya di parkiran, sang guru kulit hitam bernama Miss Dapo melihat keanehan, yang mana Enitan rupanya tengah bersembunyi di balik pohonan. Hujan kemudian turun sehingga Enitan terpaksa bersedia masuk ke dalam kendaraan. Meski telah dihina dengan kata-kata kasar, Miss Dapo dengan penuh kasih sayang menanyakan cita-cita Enitan. Muridnya berkata bahwa ia ingin menjadi pelukis terkenal. Lebih lanjut Miss Dapo bertanya apakah ia punya teman. Dengan tegas Enitan pun mengiyakan tanpa keraguan, yakni teman imajinasi yang ia telah buat di belakang sofa sendirian. Sesaat berselang Enitan lantas pergi tanpa berpamitan. Dari kejauhan, sang ketua geng Tilbury Skins bernama Levi melihat mangsanya, Enitan yang menggambar di tengah lapangan kemudian mereka kepung secara tiba-tiba. Anggota geng lantas menyeret Enitan ke dalam gang lalu menelanjanginya. Sembari menginjak leher Enitan, Levi berkata bahwa hama kulit hitam tidak boleh makin menyebar. Oleh karenanya, kelaminnya harus dipotong agar spesiesnya menghilang. Dengan ketakutan Enitan yang tak berdaya pun hanya bisa diam. Namun ternyata Levi kemudian mengeluarkan cat semprot dan bukannya pisau. Seluruh badan Enitan lantas dicat putih sembari ditertawakan. Sementara itu, ibu asuh Enitan tengah jalan-jalan bersama teman-teman dan anak kesayangannya yang telah kembali. Ingrid bercerita bahwa setelah gugur 2 kali ia dan suaminya tidak mau mengambil resiko lagi, sehingga ia lebih memilih menjadi ibu asuh sembari menerima gaji. Sebab masih dalam masa skorsing, Enitan hanya bisa tiduran di luar sekolah. Ketika bel terdengar ia kemudian hendak ikut pulang, namun ternyata Levi dan komplotannya lewat sehingga ia pun bersembunyi di balik pepohonan. Setelah mengumpulkan keberanian, Enitan lantas meneriaki mereka. Para skinhead yang terkejut kemudian hanya tertawa, namun Enitan rupanya mengeluarkan palu sehingga Levi mendekat dengan senjata di tangannya. Ketika berhadapan Levi pun langsung menanduk lawan sehingga Enitan jatuh seketika. Selagi anggota geng menghadang Mrs. Dapo dan para siswa, Levi memerintah Enitan untuk berteriak negro sekeras-kerasnya. Enitan yang tak berdaya pun hanya bisa patuh di bawah ancaman senjata. Setelah berdiri, Levi kemudian bersiul layaknya memanggil hewan peliharaan. Enitan lantas duduk di sampingnya sebagaimana diisyaratkan. Beberapa hari kemudian, Enitan berjaga di luar selagi geng Tilbury Skins melakukan perampokan. Mereka mengamuk dan mengancam para petugas kantor pos agar menyerahkan uang. Sesaat berselang seorang polisi yang hendak menghentikan lantas hanya mereka tertawakan. Namun Enitan kemudian melihat anggota Grey Skins yang adalah geng saingan. Ia pun segera ikut menyerang si polisi hingga pingsan. Aksinya membuat atasannya senang namun mereka seketika harus kabur karena musuh datang. Di tempat rongsokan setelahnya, Tilbury Skins telah berhasil merampok di wilayah musuh mereka. Keberhasilan tersebut kemudian mereka rayakan bersama para wanita. Di sanalah markas biasanya mereka bersantai dan bercinta. Di kursi paling atas, Levi yang mengabaikan pacarnya bernama Paula membuatnya sangat kecewa. Paula yang bosan lantas berkata kepada sahabatnya bahwa kelamin negro biasanya lebih besar. Dengan penasaran ia pun mendekati Enitan dan memerintahnya menunjukkan kemaluan. Namun Levi rupanya tidak senang sehingga Paula terpaksa mengurungkan. Sesaat berselang, seorang lelaki datang dengan menyeret seekor babi. Ia rupanya ingin mempersembahkannya kepada sang ketua geng setelah berhasil mencuri. Dengan menyeringai, Levi kemudian memerintah Enitan untuk menyetubuhi si hewan. Para anggota geng lantas mendesaknya sembari menertawakan. Enitan yang tersudut pun seketika menyembelih si babi tanpa pikir panjang. Dengan ketakutan, Enitan kemudian meneriakkan Sieg Heil sebagai slogan supremasi kulit putih. Namun Levi tidak mau disamakan dengan Nazi Jerman karena nasionalitasnya adalah Inggris. Ia lantas meneriakkan Tilbury Skins diikuti oleh semua anggota geng. Tilbury Skins. Tilbury Skins. Tilbury Skins. Tilbury Skins. Tilbury Skins. Setelah sekian lama mencari alamat Enitan, Miss Dapo akhirnya menemukan rumah muridnya. Namun Ingrid tidak mempersilahkannya masuk dan hanya bicara lewat jendela. Mrs. Dapo lantas menceritakan semuanya dengan penuh rasa kasihan. Sebab dulu ia juga mengalami pembulian serupa sebagai sesama orang kulit hitam. Sayangnya Ingrid tak mau disalahkan dan seketika memutus percakapan. Sementara itu, Enitan mulai membaur ke dalam geng yang membenci rasnya. Ia bersedia melakukan apapun demi mendapat pengakuan mereka. Sekolah pun tidak lagi ia pedulikan meski sudah selesai masa skorsingnya.
Hari itu di parkiran sekolah, Miss Dapo terkejut melihat Enitan yang ternyata sudah menunggunya. Ia pun segera menuliskan nomor telepon agar muridnya tersebut bisa menghubunginya kapan saja. Namun Enitan rupanya datang bersama gengnya untuk membuli. Sang guru kulit hitam lantas mereka permainkan dengan kasar tanpa Enitan peduli. Para skinhead pun tertawa terbahak melihat Miss Dapo yang ketakutan dan berusaha lari. Beberapa hari berselang, Ygritte dalam perjalanan pulang melihat para skinhead yang sedang cari gara-gara dengan para kulit hitam. Ia lantas seketika terkejut karena ternyata di sana ada Enitan. Kedua belah pihak pun langsung berkelahi sedangkan Ygritte secepatnya menghindar. Tak lama kemudian, tinggal satu pria kulit hitam yang mencoba kabur dari kejaran. Sayangnya ia lantas terjebak jalan buntu dan hanya bisa memohon ampunan. Namun Enitan tidak peduli meski yang ia lawan adalah rasnya sendiri. Ia pun seketika menghabisinya dengan senang hati. Di hadapan para skinhead, Enitan kemudian menabur uang hasil rampasannya. Ia tampak sangat puas melihat mereka rebutan seolah dialah bosnya. Keesokan harinya, Ygritte tercengang melihat kamar Enitan yang sudah penuh dengan coretan. Di sana juga terdapat foto Paula yang disukainya secara diam-diam. Ygritte lantas membujuk anak asuhnya tersebut agar menjauhi dunia kriminal. Namun Enitan tidak peduli sehingga Ygritte sangat kesal. Ia berkata bahwa Enitan terpaksa ia pertahankan karena adik-adiknya. Sayangnya Enitan tetap tak mau mendengar lalu pergi begitu saja. Hari itu, sang ketua geng rupanya memiliki peliharaan baru berupa ular. Ia tampak sangat khusyuk memainkannya sepanjang jalan. Mereka kemudian melihat sekelompok remaja yang mana adik kandung Enitan adalah salah satunya. Enitan pun melempari saudarinya dengan botol sembari menghina. Di bar setelahnya, geng Tilbury Skins lantas berpesta ria. Sedangkan Levi terus bermain dengan ular dan makin mengabaikan Paula. Sesaat berselang ayah Levi kemudian datang untuk memperingatkan putranya bahwa para Greyskins sedang berencana untuk menyerang mereka. Dengan tenang Levi pun berkata bahwa mereka hanya tahu bacot saja. Selain itu, ayah Levi lantas juga mempertanyakan keberadaan si kulit hitam. Enitan pun dengan bangga meneriakkan slogan supremasi kulit putih diikuti oleh semua orang. Namun ayah Levi tetap tidak senang karena ia sangat anti-imigran. Sementara itu di sebuah gudang, geng Greyskins telah berkumpul dan menyiapkan senjata. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki bernama Spica. Malam ini Tilbury Skins harus diberi pelajaran karena telah merampok di wilayah mereka. Di toilet, Enitan yang sedang kencing tiba-tiba didekati oleh Paula. Ia pun berusaha mengabaikan meski Paula terus merayunya. Ketika hendak keluar, Enitan kemudian dihadang dan dicium seketika. Namun ia lantas mendorong Paula lalu pergi secepatnya. Penolakan tersebut membuat Paula tak dapat menahan air mata. Tak lama berselang, geng Greyskins akhirnya sampai di bar. Perkelahian lantas terjadi begitu saja dengan sengit dan kejam. Enitan yang tersudut kemudian menemukan molotov di dekatnya. Ia pun langsung melemparkannya sehingga Spica terbakar seketika. Akibat kejadian tersebut, geng Tilbury Skins ditahan di kantor kepolisian. Seorang petugas lantas meminta mereka keluar kecuali Enitan seorang. Setelah lama menunggu, ia kemudian dijemput oleh Ygritte untuk pulang. Hingga beberapa hari berselang, Enitan terus meringkuk di kamarnya sendirian. Ia yang teringat akan kebaikan Miss Dapo lantas hendak meminta bantuan beliau. Namun sebuah suara kemudian terdengar memanggilnya dari luar. Para skinhead rupanya datang untuk menjemputnya sehingga Ygritte segera menghadang. Sayangnya Enitan tidak mempedulikan dan langsung memimpin pasukan. Setelah sebelumnya berurusan dengan kepolisian, Ygritte khawatir hak asuhnya atas anak-anaknya yang lain dihapuskan. Oleh karena itu Enitan harus segera ia laporkan agar ditahan. Lalu ia juga akan menghubungi orang tua kandungnya supaya dibawa pulang. Sementara itu di sepanjang jalan, geng Tilbury Skins terus meneriakkan nama geng mereka dengan bangga. Begitu pula dengan para Greyskins yang mendekat dari sisi yang berbeda. Hari ini kedua geng tersebut akan kembali bertarung untuk menentukan pemenangnya. Ketika berhadapan, Levi lantas menghunus pisau dan menyeru lawan agar langsung memulai perang. Namun pemimpin baru Greyskins kemudian menantang duel dengan si kulit hitam. Tidak lain adalah karena dialah yang telah membakar Spica hingga meninggal. Meski banyak ditentang, Levi tetap mengutus Enitan maju mewakili gengnya. Tanpa gentar Enitan pun segera berangkat sehingga perkelahian terjadi begitu saja. Sesaat berselang seluruh anggota geng lantas juga maju untuk berperang. Ketika malam menjelang, Enitan berjalan tertatih sendirian dengan tubuh penuh luka.
Pertarungan telah usai yang mana Tilbury Skins telah berhasil mengalahkan lawan mereka. Namun Levi rupanya telah sengaja meninggalkan Anytan agar dihajar. Anytan yang kesal lantas mengatai sang ketua geng sebagai pecundang. Hal tersebut membuat amarah Levi terbakar sehingga ia segera bangkit untuk mengadu kekuatan. Ketika berhadapan, Anytan kemudian langsung memukul Levi hingga jatuh ke lantai. Keduanya lantas bergelut dengan sengit sembari berebut pisau. Hingga akhirnya Anytan pun berhasil menusuk Levi tanpa pikir panjang. Di tengah keterkejutan para skinhead, Anytan mengambil hewan peliharaan sang ketua geng dari tasnya. Sementara Levi masih terbaring tanpa daya dengan pisau di perutnya. Anytan kemudian menyerukan nama Tilbury Skins sembari berurai air mata. Ketika pulang, Anytan lebih dulu pergi ke halaman belakang. Ia kemudian menempatkan ularnya di kandang dengan penuh kasih sayang. Namun kepulangan Anytan rupanya sudah tidak diharapkan oleh ibu asuhnya. Anytan yang berusaha diusir lantas meringkuk di belakang sofa. Para polisi kemudian berdatangan dan langsung menangkapnya. Beberapa hari berselang, kedua orang tua kandung Anytan telah sampai di kantor kepolisian. Namun sang putra yang berusaha ditenangkan lantas langsung menyerang. Ia kemudian segera kabur dan berlari ke jalanan. Sayangnya setibanya di kandang, Anytan mendapati ularnya telah dibunuh dengan kejam. Ia pun hanya bisa menangis sembari berkalung bangkai. Sementara itu, para skinhead kemudian mendapat laporan akan keberadaannya. Mereka lantas langsung bergerak untuk menghabisinya. Setelah jauh berjalan, Anytan akhirnya sampai di tempat rongsokan. Ia kemudian duduk merenung sendirian tanpa teman. Namun sesaat berselang kedatangan para skinhead lantas terlihat dari kejauhan. Dengan putus asa, Anytan pun memilih untuk mempercepat kematian. Untungnya sebelum Anytan benar-benar mati, polisi telah berhasil menyelamatkannya. Ia kemudian dirawat di rumah sakit ditemani oleh sang ibunda. 6 bulan kemudian, Anytan dibebaskan lebih awal dari penjara remaja. Ia kemudian dihantar ke sekolah khusus yang mana Miss Dapo ternyata telah menunggunya. Anytan yang merasa sangat bersalah pun tak bisa berkata-kata. Dengan lembut, Miss Dapo mengungkapkan bahwa ia telah diamanahkan untuk mendidiknya. Namun Anytan seketika terduduk dan berurai air mata. Miss Dapo paham bahwa anak didiknya tersebut pasti telah mengalami begitu banyak trauma. Oleh karena itu, ia berusaha meyakinkan Anytan bahwa ia adalah pribadi yang berharga. Hingga berbulan-bulan kemudian, dukungan Miss Dapo mulai mengubah Anytan secara perlahan. Setiap pembulian dan hinaan yang ia terima sejak kecil membuat semangatnya makin terbakar. Ia pun terus belajar dengan caranya sendiri sebagai seorang kulit hitam. 3 tahun berlalu, Anytan akhirnya memperoleh gelar master di bidang hukum. Kebaikan kecil Miss Dapo telah menyembuhkan masa kecilnya yang kurang beruntung. Anytan kemudian juga berbaikan dengan Ingrid dan orang tua kandungnya. Ia memutuskan untuk pulang ke Nigeria untuk mengabdi di sana. Berbagai penghargaan pun ia terima atas dedikasinya.